Shalom saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, jumpa kembali bersama saya Henry Liu. Dan pada hari ini saya rindu untuk men-sharingkan tentang Roh Kudus ya. Tentang Roh Kudus, oke. Ini part yang keduanya. Kalau saudara belum dengar kesaksian saya, perjumpaan dengan Roh Kudus, di part satunya saudara bisa dengarkan terlebih dahulu pengalaman saya berjumpa dengan Roh Kudus. Oke, ini saya akan lanjut dengan firman Tuhan. Saya akan menerangkan arti Pantekosta ya, Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Oke, sebelum itu seperti biasa saya mau mengajak saudara untuk memuji Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia yang layak disembah, layak dipuji. Amin. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya setiap ibadah mengandung upah, ya. Kita akan memperoleh upah dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kita. Oke, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku agungkan, ku tinggikan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke sorga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh
Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan, atas kenaikan Engkau naik ke sorga Tuhan, dan Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh diperlengkapi di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhanku yang baik. Engkau terus mengajar kami saat ini melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti hati-Mu Tuhan, mengerti kehendak-Mu Tuhan, melalui firman yang tertulis Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Urapi setiap kata, setiap ucapan mengandung kuasa dan urapan, mengandung mujizat Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Kau juga bukakan telinga rohani setiap jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami percaya biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam pengenalan akan Allah. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus. Semua ini kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan, shalom semuanya. Aku percaya kabar saudara semuanya baik dan luar biasa, karena Yesus Kristus berserta kita. Immanuel, Immanuel, haleluya, haleluya, haleluya. Oke, pada hari ini, sebelum saya masuk ke firman, saudara, kemarin ya, saya akan ceritakan, kemarin pagi saya diberikan mimpi oleh Tuhan. Mimpinya singkat sih saudara, mimpinya singkat. Mimpi terjadi angin kencang ya saudara. Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Dan saya mimpi anginnya angin kencang, tiba-tiba ada hembusan angin yang masuk ke rumah saya, saudara. Ada hembusan angin yang masuk dalam rumah saya, itu kayak angin, wow, pokoknya nggak bisa digambarin. Tiba-tiba ada angin kencang gitu ya masuk, sampai saya kaget. Dan tidak lama kemudian itu terjadi goncangan seperti gempa, saudara. Ada goncangan yang terjadi. Dan saya pada saat itu saya kebingungan, saudara, di dalam mimpi loh ya saudara. Di dalam mimpi saya kebingungan, ada angin, habis angin itu datang, nggak lama terjadi goncangan, saudara. Dalam hati saya apakah tidak lama dari saya mimpi akan terjadi secara nyata, atau ada gempa kah, atau ada bencana kah? Saya tidak mengerti, saudara. Nah, setelah itu malamnya saya diberikan pengertian yang baru, ya. Kita berdoa bersama-sama supaya Jakarta tidak terjadi gempa. Kita berdoa, saudara. Mungkin ini juga ada pesan-pesan profetik yang Tuhan mau sampaikan atas setiap kita melalui mimpi yang saya alami, saudara ya. Kita sama-sama berdoa supaya Jakarta bebas
dari bencana alam, bebas dari gempa. Kita sama-sama berdoa, Jakarta aman, Jakarta tentram, Jakarta diberkati Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, oke. Dan malamnya saya mendapatkan pengertian seperti ini, saudara. Ketika angin itu datang, itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Ya, itu adalah gambaran dari Shekinah glory, saudara. Shekinah glory itu adalah kemuliaan Tuhan turun atas Jakarta, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan atas Jakarta, saudara. Aku percaya ada hembusan angin yang begitu kencang yang akan memenuhi kota Jakarta, saudara. Hembusan angin Roh Kudus, saudara. Akan terjadi kegerakan-kegerakan yang luar biasa. Ada revival yang terjadi atas Jakarta. Inilah doa kita semua, saudara. Ada pemulihan yang akan terjadi yang Tuhan kerjakan atas saudara. Aminkan itu, saudara. Aminkan itu. Bahkan untuk Indonesia, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk Indonesia. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Itu doa saya. Mari kita sama-sama berdoa. Ada revival terjadi, ada kegerakan Roh Kudus terjadi, ada pertobatan terjadi atas Jakarta, saudara. Amin, saudara. Ada pertobatan terjadi, ada revival terjadi, ada kebangunan rohani yang Tuhan sedang kerjakan atas kota Jakarta, atas Indonesia. Ada hadirat Tuhan yang akan dinyatakan. Amin. Mari kita sebagai umat-umat pemenang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah, kita mengambil satu langkah, satu bagian penting ini menjadi pekerja-pekerjanya Allah, saudara. Di mana firman Tuhan bilang, ladang sudah menguning, tapi pekerjanya sedikit. You yang harus jadi pekerja. You harus menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memanggil saudara dan saya saat ini untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Kiarana namaya ralalalalalalala. Ya rabaya ral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 a. Dengarkan, saudara. Tuhan mau pesankan kepada setiap kita. Bersiap sedialah semua. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bersiap sedialah kita semua. Sebab kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Sudah dekat. Lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Maka engkau akan menerima upah dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Maka saudara akan menerima hal yang kekal daripada Allah kita. Lakukanlah. Tuhan menangis untuk jiwa-jiwa. Tuhan menangis untuk jiwa-jiwa saudara. Jangkaulah saudaramu, jangkaulah keluargamu, jangkaulah sahabatmu, jangkaulah teman-temanmu. Bawalah mereka mengenal Tuhan. Jangan sampai mereka direbut oleh dunia ini sehingga mereka binasa. Jangan sampai. Aku berdoa kegerakan Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan dicurahkan atas setiap kita dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun atas kita yang saat ini mendengar. Api Roh Kudus aku lepaskan. Api Roh Kudus aku lepaskan turun atas engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Saya akan baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang 1 sampai yang keempat ya saudara. Judulnya adalah Pantekosta, di mana Yesus terangkat ke sorga dan 10 hari Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Dia menyuruh murid-muridnya jangan kemana-mana saudara, sebab ada Roh Kudus yang akan dicurahkan memenuhi pelayan-pelayannya saudara. Amin.
Amin, haleluya. Saya akan bacakan di ayat yang pertama ya, Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saudara bisa ikutin saya. Judul perikop adalah Pantekosta. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya ya, semua orang yang percaya. Kalau saudara percaya, lakukan dengan iman. Berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini yang saya tangkap di dalam mimpi saya. Ada hembusan angin Roh Kudus yang akan memenuhi kota Jakarta, yang akan memenuhi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan melakukannya untuk saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, seperti tadi kita masuk dalam kata sambutan, saya dijamah oleh Roh Kudus dan saya berbahasa roh, saudara. Dan itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Seperti itu, saudara, kita akan mulai berbahasa roh dengan bahasa yang baru yang tidak dimengerti manusia. Itu adalah kode yang Tuhan berikan supaya doa kita semuanya sampai kepada Tuhan dan tidak dicuri oleh si setan. Itu adalah kode rahasia antara kita dengan Allah. Betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan karunia doa ini, yaitu karunia roh, bahasa lidah, bahasa doa, saudara. Sehingga doa saudara mengandung kuasa dan urapan dan berapi-api. Amin, saudara. Amin. Itu juga yang terjadi di saat-saat Pantekosta pertama kali di loteng lantai 2, di mana Yesus mengajak muridnya untuk perjamuan. Itu masih terjadi sampai saat ini. Kita bergerak di karunia-karunia, saudara. Akan terjadi karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa ketika orang dipenuhi oleh Roh Allah, saudara. Amin. Hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Wow, powerful orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus sebagai tanda berbahasa lidah, Tuhan akan pakai luar biasa loh. Tuhan berkata akan ada tanda-tanda mujizat yang terjadi, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara mau melihat ada mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, haus dan laparlah akan Roh Kudus. Maka mujizat yang saudara tidak pernah lihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga maupun timbul yang di dalam hati saudara, itu yang akan Tuhan sediakan, itu yang akan Tuhan kerjakan, saudara. Amin, saudara. Ini luar biasa loh, saudara. Dan kita lihat Petrus pertama kali menyembuhkan orang lumpuh ketika dia menerima Roh Allah, Roh Kudus. Saya akan bacakan di Kisah Para Rasul 3, ayat yang pertama, 2, 3, 4, sampai sebentar saya lihat dulu. Oke, sampai ke 8. Sampai ke 8, saudara ya. Sampai ke 8 ya. Sampai ke 8. Pada hari menjelang waktu sembayang ya,
Yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Garis bawahi saudara, lumpuh sejak lahir. Berarti dia pas lahir memang sudah tidak bisa jalan. Bukan karena kecelakaan, bukan karena stroke, bukan. Ya, saya ulang, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes, murid Yesus ini hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya, perhatikan. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan suatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Wow, berubah ya kehidupan doa Petrus sebelum menerima Roh Kudus dan setelah menerima Roh Kudus. Sebelum menerima Roh Kudus, dia mengusir setan aja nggak bisa, saudara. Tapi setelah dia menerima Roh Kudus, mujizat, kebangkitan, kesembuhan terjadi saat itu juga, saudara. Secara instan, secara ajaib, saudara. Wow, ini tidak bisa dipikirkan dengan logika manusia. Karena ini kuasa Allah. Tidak bisa dipelajari dengan cara kepintaran manusia. Tidak dapat kita pelajari. Ini mujizat, saudara. Ini mujizat yang terjadi, saudara. Amin. Jadi, ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, doa saudara, percayalah, ada kuasa, ada urapan. Apa yang saudara perkatakan, itu akan jadi, itu akan jadi, itu akan jadi. Saudara perkatakan, saudara berdoa, itu jadi dalam nama Yesus. Tuhan akan lakukan mujizat yang lebih besar lagi. Bahkan yang saudara yang belum pernah lihat sekalipun, Tuhan sanggup melakukannya bagi saudara. Amin, saudara. Wow, luar biasa aku ketika membaca kitab ini, ayat ini, saya mengerti bahwa sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang berharap dan percaya kepadanya. Luar biasa. Sungguh baik Allah kita, Yesus Kristus, saudara. Dan apa yang terjadi lalu? Ia memegang tangan kanan orang itu dan membuat dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, jangan lupa bersaksi ketika Tuhan sudah melakukan mujizat. Biarlah saudara terus boleh bersorak-sorai kepada Tuhan, dan saudara boleh bersuka cita supaya lain orang juga boleh melihat bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Amin. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Jadilah saksi Kristus di dalam hidup saudara supaya orang lain dapat melihat saudara seperti melihat Kristus. Ya, seperti melihat Kristus. Bukan berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan, tapi orang dapat mengenal Allah melalui saudara dan saya. Amin ya saudara ya. Wow, luar biasa, sungguh indah berjalan bersama Roh Kudus. Dan di mimpi saya itu juga terjadi di mana gempa, saudara. Gempa. Wow, gempa. Saya pikir apa ya arti gempa ya? Apa arti yang Tuhan mau pesankan gempa? Ketika malamnya Tuhan memberikan saya pengertian, gempa adalah di mana Tuhan
Tuhan mengingatkan kepada saya di mana Rasul Paulus di penjara pada saat itu, dan Rasul Paulus memuji nama Tuhan, dan goyanglah sendi-sendi penjara itu melalui pujian mereka, melalui doa mereka, saudara. Dan ini yang saya tangkap, gempa yang sama akan terjadi di dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Tuhan akan merontokkan setiap ego kita. Tuhan akan merontokkan setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita. Tuhan akan merontokkan setiap kedagingan kita. Ketika kita dihembusi angin Roh Kudus, maka goncangan itu akan merontokkan setiap berhala-berhala di dalam hidup kita, saudara. Amin. Itu yang akan terjadi, yang Roh Kudus akan kerjakan. Menjadi saudara akan menjadi umat pemenang, umat yang dimerdekakan, sehingga tidak ada lagi ikatan-ikatan yang akan membelenggu hidup saudara. Saudara akan menjadi umat yang merdeka. Tuhan akan menggoncang setiap yang bukan berasal dari Allah, akan Tuhan goncang dan Tuhan bebaskan. Seperti yang terjadi di kitab para rasul, di mana Rasul Paulus ketika dia dipenjara, ketika dia dibelenggu, terlepas sendi-sendi penjara itu, terlepas, semuanya terbuka. Karena di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang tertutup, semua akan dibukakan oleh Tuhan. Yesus adalah terang. Semua akan Tuhan singkapkan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Oke, kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita. Doa saya, mulai rindukan Roh Kudus. Biarlah ada perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pasti terjadi, saudara. Itu pasti terjadi. Tangkap, ini pasti terjadi, saudara. Amin. Persiapkan diri, saudara. Inilah akhir zaman. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang memiliki kuasa Allah, ya, yang berotoritas di dalam kuasa Roh Kudus. Bukan untuk sok-sokan, saudara, tapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, aku serahkan setiap firman ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan aku percaya, Tuhan, ada terobosan yang akan terjadi. Tuhan, hembusi kami dengan angin Roh Kudus-Mu, Tuhan. Hembusi kami dengan angin Roh Kudus-Mu, Tuhan. Saat ini aku berdoa, Roh Kudus mengalir saat ini, menjamah Engkau. Lidah-lidah api yang sama akan turun atas engkau saat ini. Terima Roh Kudus saat ini, kepenuhan Roh Kudus saat ini. Roh Kudus mengalirlah, menjamahlah setiap hamba-hambamu, laki-laki, perempuan, anak-anak muda, sampai orang tua. Engkau jamah dalam nama Yesus. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah angin Roh Kudus saat ini dalam nama Yesus. Aku lepaskan lidah-lidah api itu menjamah engkau saat ini. Mulai berbahasa roh, mulai berbahasa roh, mulai jamah ya Allah. Roh Kudus penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka, Tuhan. Aku berdoa, Roh Kudus, Engkau baptiskan dia dengan api-Mu yang kudus. Baptisan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus. Aku berdoa terjadi saat ini dalam nama Yesus. Roh Allah, Roh Kudus membaptiskan mereka dengan tanda berbahasa lidah saat ini. Mereka menerima urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru dilepaskan atas engkau saat ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Hamba sudah berkhotbah, Tuhan. Engkau yang terus beracara bagi setiap mereka, Tuhan. Hamba sudah selesai, namun Roh-Mu yang terus bekerja menjamah setiap kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan. Biarlah khotbah ini boleh menjadi berkat banyak orang, Tuhan. Seperti khotbah yang dilakukan Petrus, banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan. Itulah harapan dari kami sebagai pelayan Tuhan, dan itulah harapan dari Tuhan supaya saudara boleh mengenal Allah secara benar. Terima kasih, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan
Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Demikian firman Tuhan. Jikalau saudara sangat diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara bisa bantu subscribe. Jangan lupa like dan share ke saudara, ke teman, ke keluarga saudara, supaya mereka boleh juga mengalami jamahan Roh Kudus yang seperti kita alami. Oke? Itu juga bentuk dari pelayanan kita, membagikan link video ini. Amin. Support terus kami yang melayani Tuhan. Biarlah banyak jiwa, semakin banyak lagi boleh mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya. Nama saya Henry Liu. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Bye-bye.